Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Nur Aini dari mahasiswi STI Brebes. Di sini saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis dari kelas 7 MTS dan kelas 10 MA untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Sebelum kita mulai analisis buku Al-Quran Hadis, ada beberapa aspek pengetahuan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada faktual, yang berisi tentang realita, definisi, atau istilah. Yang kedua yaitu ada konseptual, yaitu berisi tentang dalil-dalil Al-Quran atau hadis. Yang ketiga yaitu ada prosedur, yaitu diisi tentang langkah-langkah atau tata cara. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada metakognitif, yaitu berisi tentang materi yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan analisis buku Al-Quran Hadis dari kelas 7 MTS, bab 6, yang berjudul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Kalian bisa lihat itu ada A, yaitu isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Di situ sudah ada hadis riwayat yang artinya alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada isi kandungan dari hadis, maka disebut konseptual karena diisinya di kandungan hadis ya, atau dalil dari hadis riwayat Muslim. Jadi dinamakan atau disebut konseptual. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pembelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Nah, di sini bisa disebut dengan faktual. Kenapa disebut dengan faktual? Karena di sini ada kata-kata atau penyampaian dalam Al-Quran yang dimana itu berarti realita atau asli ya, memuji secara khusus untuk hamba-hambanya yang memiliki dua sifat tersebut yaitu memiliki rasa sabar dan syukur. Nah, dimana setiap manusia itu mempunyai sifat rasa sabar dan syukur. Jadi di paragraf ini termasuk dari faktual karena dia menyampaikan hal yang realita. Nah, selanjutnya yaitu ada orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhonya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Kemudian ada uraian tentang sabar. Sebagian telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi nikmat. Seseorang yang diberikan nikmat olehnya walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Nah, di sini itu termasuk dari faktual karena ada beberapa kata yang mungkin itu realita dan ada definisi. Orang yang mendapatkan penghasilan akan sedikit dan
pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keriduan di hatinya. Demikian pula, orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keikhlasan. Nah, di sini adalah termasuk dari metakognitif, yang dimana banyak orang yang dia merasa tidak bersyukur dengan adanya rezeki yang pas-pasan atau sedikit. Begitu juga dengan orang-orang yang telah diberikan rezeki yang lancar dan harta yang melimpah, tetapi dia belum merasa bersyukur karena belum ada keikhlasan di hatinya. Itu sangat realita dan ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini termasuk dari metakognitif dan faktual. Di bawahnya ada barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan pengetahuan yang memberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta padanya, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Ini termasuk dari faktual karena disebut dengan definisi, mendefinisikan bagaimana bila ada orang yang menyadari akan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa analisis dari buku Al-Quran Hadis kelas 7 MTS, yang dimana kita tahu di isinya ada beberapa aspek pengetahuan, yaitu ada faktual, ada konseptual, dan ada metakognitif. Selanjutnya kita akan analisis buku Al-Quran Hadis dari kelas 10 MA di bab 3 yang berjudul menghayati keotentikan Al-Quran. Nah, bisa dilihat di situ ada dalil atau Quran yang artinya tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Quran Surat Yunus ayat 10. Di sini di paragraf pertama, yaitu termasuk dari konseptual, yang dimana ada dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa mungkin Al-Quran itu tidak boleh dibuat-buat selain Allah Subhanahu wa taala. Mushaf Al-Quran tertua jelas yang disampaikan pada zaman Khalifah Utsman hingga sampai sekarang tulisan Al-Quran disebut sebagai ras Islami. Tulisan Utsman, selain beberapa pihak di Timur Tengah yang mengklaim menemukan Al-Quran kuno di Nusantara, juga ditemukan beberapa tulisan kuno Al-Quran hingga saat ini. Mushaf yang diklaim sebagai yang tertua di Nusantara karya Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh dari Banyuwangi. Al-Quran ini selesai penulisannya pada tanggal 6 Jumadil Tsani atau 1221 Hijriah atau sekitar tahun 1806 Masehi. Kini mushaf itu berada di Perpustakaan Nasional Malaysia. Di sini termasuk dari faktual yang dimana mendefinisikan tentang Al-Quran yang tua yang tertua di Timur Tengah, dan di sini juga menjelaskan tentang selesainya penulisan pada tanggal dan tempat beradanya Perpustakaan Nasional Malaysia. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjamin keotentikan dalam kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang meliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 19. Nah, di sini termasuk dari konseptual yang dimana ada dalil Al-Quran dan firman Allah. Kemurnian dan keotentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya ke kalimatnya dan bunyinya. Di sini termasuk dari faktual karena termasuk dari definisi. Dan selanjutnya
Dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tentang kepada orang-orang kafir yang siapapun yang meragukan kebenarannya. Sejak dahulu orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mentera-tera, tukang tenung, dan kumpulan syair-syair. Di sini juga termasuk dari faktual karena adanya definisi. Ketiga, tantangan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang belum ada satupun manusia yang bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di sini termasuk dari faktual karena adanya realita ya atau fakta dari Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah dan cara menganalisis yang kurang baik dan juga kurang benar, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.